Kisahku ini berawal sejak setahun yang lalu, dan masih berlanjut hingga sampai sekarang. Kisah yang menimpaku ini memang sungguh tak bisa dibiarkan. Karena aku, sebagai anak, telah mengerjakan pekerjaan yang tak bisa dimaafkan dengan ibu tiriku. Semua itu terjadi setelah ayahku nikah lagi, setelah ayah dan ibuku memutuskan untuk berpisah. Aku, sebagai anak laki-laki dan anak paling terakhir, aku memilih ikut dengan ayahku. Sedangkan kakakku, ia lebih memilih ikut dengan ibuku, dan pulang ke rumah nenek, orang tua dari ibuku. Ibu dan ayah berpisah setelah ada beberapa masalah, yang emang sudah gak bisa untuk bersama lagi. Aku tak bisa menceritakan secara detailnya, yang pokoknya, suatu masalah yang sangat besar. Setelah ayah dan ibu pisah, aku di rumah hanya tinggal berdua saja dengan ayah. Ayahku sendiri beraktivitas sehari-harinya di toko kelontong miliknya. Sedangkan aku sendiri, waktu itu masih duduk di bangku kuliah. Setelah 2 bulan ayah dan ibu pisah, tiba-tiba, ayahku pulang ke rumah, dengan membawa seorang wanita ke rumah. Pada awalnya, aku mengira ia bukan siapa-siapanya ayahku, tapi, begitu dikenalkan, ayah berkata, jika itu calon istrinya yang baru. Dan sontak, aku sempat kaget juga, dengan penjelasannya. Singkat cerita, di hari Minggu siang, sekitar jam 2, aku baru pulang nongkrong dengan temanku. Begitu sampai di rumah, aku begitu kaget, saat masuk ke dalam rumah. Ayahku terlihat sedang ngobrol sama seorang wanita yang tempo hari dibawanya. Lalu, ayah menyuruhku untuk duduk. "Arda, duduk dulu, ayah mau ngomong sama kamu. Kenalin, tante ini namanya Sarah, dan dia calon ibu tiri kamu," jelasnya. "Iya ya, TPI, ini beneran ayah mau menikah lagi?" tanyaku memastikan. "Iya benar, kamu setuju gak?" tanyanya. "Aku sih setuju-setuju aja ya, tapi, apa gak terlalu cepat? Kan ayah baru 2 bulan pisahan sama ibu," ujarku. "Emang kenapa? Kan juga sudah 2 bulan juga," sahut ayah. "Ya udah sih, kalau emang itu sudah jadi keputusan ayah, aku nerima aja, ya sudah, aku mau ke kamarku dulu ya," ucapku. Dan saat itu, aku masih sedikit cuek. Dan aku sendiri, awalnya gak percaya, saat dikasih tahu sama ayah, usia calon ibu tiriku itu. Karena, walaupun ia sudah berusia 48 tahun, namun, ia masih terlihat seperti usia 35 tahunan. Seminggu kemudian, ayah kembali mengajak calon istrinya ke rumah lagi, dan aku masih tetap cuek dengan calon ibu tiriku itu, padahal, hari itu, seharian penuh calon ibu tiriku berada di rumah, untuk membantu memasak, dan membersihkan rumah, akan tetapi, aku masih tetap cuek aja. Singkat cerita, tepat di akhir bulan,
ayahku menikah dengan si Tante Sarah itu. Dan aku terpaksa menerimanya menjadi ibu tiriku. Namun, butuh waktu bagiku, sampai 2 minggu, hingga aku benar-benar bisa menerima ibu tiriku itu. Barulah setelah 2 minggu, dan setelah aku melihat sikap dari ibu tiriku yang begitu baik, akhirnya, aku mulai bisa menerimanya sebagai ibu tiriku, dan aku mulai sedikit banyak sudah tidak canggung lagi untuk mengobrol dengannya. Singkat cerita, setelah sebulan menikah, ibu tiriku, yang semulanya berpenampilan rapi dan sopan, tiba-tiba berubah drastis. Setelah menikah, ia lebih sering hanya daster sederhana berbahan tipis dan agak pendek. Awalnya, aku masih biasa saja, dan tidak terlalu memperhatikannya juga. Namun, suatu hari, sekitar jam 1 siang, aku baru-baru saja pulang kuliah. Dan kulihat, mobil ayah tidak terparkir di rumah. Pasti dia lagi pergi sama ibu tiriku, soalnya, kalau ia berangkat ke toko, ayah selalu pakai motor. Aku langsung beranjak ke dalam rumah lewat pintu samping. Saat menuju ke ruangan tengah, aku gak sengaja melihat ibu tiriku sedang istirahat di sofa. Mungkin dia kelelahan dan sampai terlelap waktu nonton TV. Soalnya, TV terlihat masih menyala. Aku mencoba mendekat ke arahnya untuk memastikan apakah ia terlelap atau tidak. Saat aku mendekat, rupanya benar, ia sudah terlelap. Aku langsung menuju ke ruanganku untuk berkemas-kemas. Kemudian, setelah beberapa menit kemudian, aku hendak makan siang di dapur. Ketika hendak menuju ke meja makan, aku dibuat bengong saat melihat posisinya, yang membuatku kehilangan fokus, karena daster sederhana dan agak pendek tersebut terlihat acak-acakan. Aku terpaku dengan apa yang tersaji di hadapan. Aku langsung menuju meja makan untuk makan siang. Namun, begitu aku selesai makan, timbul niatku untuk kembali menyaksikannya lagi. Rupanya, ibu sudah beranjak dari sofa tersebut, dan nyamperin aku di dapur. Kamu sudah pulang Arda? Ibu sampai gak sadar kamu sudah pulang kuliah, tegur ibu. Iya bu. Arda lihat tadi ibu kayak kecapean, jadi gak Arda bangunin. Oh iya bu, ayah kemana? Kok tumben mobilnya gak ada? Tanyaku. Ayah tadi bilang, dia mau keluar kota selama 2 hari. Ada tanah yang mau dibeli katanya, ujar ibu tiriku. Oh, ya udah bu. Aku masuk ke kamar dulu ya bu, mau ngerjain tugas kuliah, jawabku. Namun, ketika aku sudah di ruanganku, aku benar-benar gak bisa fokus ngerjain tugas kuliahnya, karena terus dibayangi oleh pemandangan alam indah yang kulihat tadi. Soalnya, pemandangan alam itu benar-benar jelas terlihat semuanya. Apalagi, kini, hanya ada kami saja di rumah. Singkat cerita, keesokan harinya,
Sepulang kuliah, aku langsung pulang ke rumah. Arda, kok hari ini pulang lebih awal? Tanyanya. Iya Bu, soalnya gak banyak mata kuliah hari ini, sahutku. Oh gitu? Ya udah, makan dulu. Ibu udah masak, ucap ibu. Sambil makan, aku memerhatikan ibu tiriku, yang sedang duduk di depanku. Makan kok malah sambil ngelamun sih kamu, tegur ibu tiriku. Arda gak ngelamun kok Bu, hanya ngeliatin ibu aja, jawabku. Kenapa ngeliatin ibu? Apa ada yang salah sama ibu? Tanyanya. Ya enggak Bu, tapi, emangnya, ibu sudah biasa ya sebelumnya berpenampilan seperti ini? Tanyaku. Iya, emang sudah dari dulu ibu seperti ini? Malahan, sejak ibu SMA, ya, penampilannya udah terbiasa seperti ini. Kenapa, kok kamu tanya seperti itu ke ibu? Ujar ibu. Ya enggak sih Bu, tapi, di rumah ini kan, ada anak tiri ibu yang udah bujangan Bu, jelasku. Ah, kenapa emangnya? Iya, ibu ngerti. Emang, hal seperti itu ngaruh ya buat kamu? Tanyanya. Iya Bu, mau gimana juga, ya tetap aja, apalagi, Arda hampir tiap hari loh, lihat pemandangan ibu seperti ini, jawabku. Biasa aja kok Arda, ya udah, ibu mau bersih-bersih dulu, capek abis ngurusin rumah, ujar ibu. Singkat cerita, setelah makan, aku hendak beranjak ke teras rumah. Entah ibu tiriku ini lupa menutup pintu ruangannya. Begitu aku mau ke teras, tanpa niatku, pandanganku teralihkan kepada ibu, yang sedang berganti salinan di dalam ruangannya. Ibuku tiba-tiba menoleh, dan berkata, Arda, kamu ngapain? Udah sana-sana, ucap ibu sambil menutup pintu ruangannya. Kemudian, aku lanjut ke teras rumah, dengan gejolakan yang muncul tiba-tiba. Saat tengah bersantai dan melamun, terdengar ibu memanggil. Arda, sini dulu bentar, teriaknya dari ruang tengah. Aku langsung bergegas menemuinya, dengan berkata, ada apa Bu? Tanyaku. Arda, kamu ngapain sih berdiri di situ tadi? Tanyanya. Ya, Arda tadi mau ke teras kok, pas Arda lagi jalan mau ke teras. Arda lihat sesuatu, ya udah, lagian, pintunya begitu sih, sahutku. Namanya juga ibu lupa, jawabnya. Ya udah, berarti, itu kan rezekinya Arda Buk, ucapku dengan tertawa kecil. Kamu ini ya benar-benar ya, ucapnya, dengan tersenyum lembut. Kan, cuma gitu doang kok Bu, lagian, sayang juga kalau dilewati. Jawabku cengengesan. Arda, seandainya saja, ibu minta bantuan kamu mau gak nolongin ibu? Tanyanya. Ya maulah Bu, emangnya, ibu mau minta tolong apa sih? Tanyaku. Sebenarnya,
Selama menikah dengan ayah, ibu belum pernah merasakan kebahagiaan batin yang begitu hakiki. Mungkin karena faktor umur ayah yang sudah 60 tahun lebih, maka ia gak bisa lagi membahagiakan ibu sepenuhnya. Jadi, ibu gak bisa menyimpan lagi derita batin ibu. Mau kan kamu nolongin Ibu Arda? Curhat ibu tiriku. Beneran ini bu, gak apa-apa, ibu kan? Ibu tirinya aku, ucapku. Iya Arda, tapi kamu gak usah bilang sama ayahmu, ucapnya. Iya bu, Arda tahu kok, jawabku. Ya udah, kamu tutup pintu depannya sana, sama itu, gelas yang di meja teras, kamu bawa masuk sekalian, ujar ibu tiriku. Oke bu, siap, sahutku. Setelah itu, aku nyamperin ibu yang duduk di ruang tengah. Setelah itu, aku kembali ke ruang tengah, menemui ibuku. Dan tanpa berbasa-basi, ia seperti kucing yang mendapatkan ikan. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, ia langsung memberikan ketulusannya tepat pada bibirku. Tangannya, yang semula diam, kini tengah menyusuri segala yang dilewatinya, hingga mendapatkan sesuatu yang kubawa selalu dariku. Aku begitu terkejut dengan semua yang berjalan begitu saja. Dan juga tak ingin melepaskan keberuntunganku, aku pun mencoba mengikuti seluruh alur yang dibangunnya. Sehingga, saat itu, ruang tengah seakan menjadi saksi bisu. Betapa hebatnya perjalanan kami berlangsung. Singkat cerita, setelah semua selesai, ia langsung bergegas menuju ke ruangannya, dan meninggalkanku seorang diri. Dan aku, langsung bersih-bersih. Karena kelelahan, aku pun beristirahat tidur siang di ruanganku. Sekitar jam 6 sore, aku terbangun. Aku langsung cuci muka, dan beranjak ke dapur untuk makan malam. Kebetulan, ibu sedang ada di dapur pas aku mau makan malam. Ibu masak apa? Tanyaku. Ibu masak nasi goreng kesukaanmu ini loh. Ya udah, cepat makan, nanti, setelah kamu selesai makan, kamu bantu ibu lagi ya sayang, imbuhnya. Tapi bu, Arda masih ada tugas kuliah yang belum selesai Arda kerjain bu. Besok mau presentasi soalnya, jawabku. Ya udah, kalau gitu, besok aja kamu bantuin ibu ya, ucapnya. Keesokan harinya, sepulang kuliah, aku buru-buru langsung pulang ke rumah, karena aku terpikir terus untuk membantu ibu tiriku itu, selagi ayah belum pulang. Sesampainya di rumah, jelas saja, ternyata ibu telah menungguku di ruang tengah. Setelah aku berkemas-kemas, ia kemudian membawaku ke ruangannya. Dan di sana, pertolonganku pun tersalurkan dengan baik. Aku sungguh tak menyangka sekali, ibu tiriku ini, seakan memiliki kebutuhan itu yang cukup tinggi. Padahal, umurnya sudah hampir kepala 5. Namun, semangat juang yang begitu tinggi dalam dirinya, mengalahkan semangat ayahku, sehingga,
ia selalu meminta bantuanku untuk membuatnya merasa tercukupi. Aku sih seneng saja disuruh sama ibu tiriku, walaupun kadang aku berpikir mau sampai kapan, soalnya ibu tiriku ini kalau udah nyuruh bantuin dia, ya aku harus bantuin. Jadi, ya udah, aku nurut aja apa yang dibilang sama ibu tiriku. Padahal, awalnya aku sendiri malah yang kurang setuju ayahku menikah lagi. Malah sekarang, bisa seperti ini, begitulah kisahku bersama ibu tiriku itu. Entah sampai kapan ini berlalu, namun, aku berharap, ibu tiriku itu bisa menerima kekurangan ayahku.